Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, Bapak imam, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah sholat subuh kita kembali mengaji. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hati yang istiqamah, yang terus dan konsisten tegak lurus untuk mengaji sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, kita baru sudah merayakan hari raya Idul Adha. Tentu dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha ada masalah-masalah yang mungkin barangkali di lapangan kita masih ragu-ragu, baik tentang puasanya, tentang sholatnya, tentang ibadah kurbannya. Nah nanti silahkan kita dialogkan nanti ya. Yang ada unik-unik di dalam hati ya, silahkan ditanyakan nanti setelah selesai kita membacakan kajian kita pada pagi hari ini. Tidak juga menutup kemungkinan masalah-masalah lain. Namun sesuai dengan jadwal pengajian kita pada pagi ini, pengajian kita adalah masih di dalam kajian tasawuf dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu di dalam kitab Minhajul Abidin bahwa apabila seseorang hendak menjadikan dirinya sebagai ahli ibadah, ya, orang yang baik, orang yang selalu dekat dengan Allah, maka ada beberapa metode. Nah, jadi untuk supaya kita menjadi ahli ibadah ada metode. Ini metode yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Di antaranya sudah kita sampaikan, orang itu kalau mau menjadi orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, maka pertama dia harus berilmu. Itu dulu. Bukan beriman dulu, berilmu. Ya. Ini metode Imam Ghazali. Tapi kalau kita melihat Rasulullah dan para sahabat, dia memeluk Islam dengan keimanan tanpa
observasi tanpa melihat-lihat, tanpa belajar dulu. Tidak duduk di bangku sekolah. Nabi Muhammad menerima Islam tidak duduk di bangku kuliah dan menjelaskan tentang kedokteran, tentang kesehatan tidak duduk di kuliah kedokteran, tetapi dia memeluk Islam karena keimanannya kepada Allah. Namun untuk zaman sekarang ini kita memeluk Islam harus berilmu dulu, karena Islamnya sudah ada, tinggal kita mempelajari ilmunya. Maka seseorang itu apabila ingin dikatakan orang yang soleh, orang yang betul-betul ahli ibadah, maka dia harus belajar ilmu pengetahuan. Setelah belajar ilmu pengetahuan, maka kita melangkah kepada yang berikutnya. Dia harus tobat. Setelah tahu ilmunya, maka dia harus tobat. Tobat ini adalah upaya membersihkan diri, membersihkan hati, sebagaimana dalam kehidupan kita ini sejak kecil mungkin barangkali kita terkontaminasi dengan pergaulan lingkungan kita, banyak melakukan dosa. Maka untuk menjadi orang yang ahli ibadah itu harus tobat. Nah, itu langkah kedua. Langkah pertama menuntut ilmu, langkah kedua adalah tobat. Terus langkah yang ketiga setelah dia bersih, ya kan? Adalah dengan menghindari halangan-halang rintangnya. Nah, ya. Atau yang disebut dengan awaiq, menghindari halangan-halangan atau penghalang. Berilmu, tobat, kemudian menghindari halangan-halangannya. Apa halangannya? Nah, sudah kita pelajari. Pertama, halangannya adalah duniawi. Dunia ini menjadi penghalang. Ini menurut perspektif Imam Ghazali, ini penghalang dunia. Kadang-kala orang disibukkan dengan dunia. Dunia itu isinya ya materi, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, anak keturunan. Ini duniawi. Jadi kita mencoba menghalangi itu semua. Artinya kita tidak menomorsatukan itu. Artinya buatlah nomor yang kesekiannya, sekedar untuk menunjang. Nah, itu dunia. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang soleh tadi, penghalang-penghalangnya yang kedua adalah al-khalq atau makhluk. Anak, istri, suami, menantu dan lain sebagainya, makhluk. Ya kan? Binatang-binatang ternak, binatang kesayangan, ini menjadi penghalang. Itulah waktu sholat zuhur lah masuk, masih juga main-main burung gitu kan. Masih main-main burung. Nah, itu jadi penghalang untuk ibadah. Itu makhluk. Kemudian penghalang berikutnya adalah setan. Nah, setan ini menjadi penghalang, baik setan kasar maupun setan halus. Orang mau asyik ibadah diganggu oleh setan. Boleh setan kasar. Nah, setan kasar itu ibu-ibu ya lagi sedang ngaji macam ini. Nah, setan kasar ngobrol gitu kan, itu setan kasar. Ada lagi pas dalam pengajian
main HP ya nah. Itu dalam pengajian main HP. Nah, itu tuh maksud setan kasar. Bukan orangnya yang setan ya, perangainya. Yang berikutnya, apalagi yang menjadi penghalang kita untuk menjadi orang yang ahli ibadah, orang soleh, adalah nafsu. Nafsu rakus dan serakah. Jadi hawa nafsu. Ini menjadi penghalang juga nih. Jadi kita mau ibadah, mau puasa dengan baik, nah dihalang-halangi oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu ingin makan, ingin minum. Nah, kita mau ahli ibadah, mau haji dan umroh pun dia halang-halangi oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu ingin minta dipuji, hawa nafsu ingin minta disanjung-sanjung. Nah, jadi merusak ibadah jadinya. Nah, itu penghalang. Jadi kita dihalang-halangi untuk berbuat kebaikan, dihalang-halangi untuk menjadi orang yang baik. Nah, ingat kita tuh. Jadi kita ke masjid ini jangan kita pikir tidak ada penghalang kita untuk berbuat baik. Ada saja penghalangnya. Kadang-kadang baru nak pergi ke masjid, tamu datang. Nah, jadi penghalang itu makhluk. Kadang-kadang kita mau rajin puasa, ada saja penghalangnya itu. Ya kan? Nah itu. Kemudian pada pagi ini kita lanjut dengan tentang aqabatul awarid. Ya, ini tahapan mengenal tentang godaan. Kalau tadi penghalang yang tidak boleh, tidak mau kita jadi orang baik, sekarang godaan. Sekarang ini kita udah jadi orang baik nih. Ya Pak ya, jadi orang baik, orang soleh, rajin ke masjid, tapi kita digoda. Kayak kita puasa ada orang jualan es. Nah, kita digoda tuh ay. Enaknya minum es nih, panas nih. Nah, sedang puasa, enak sekali. Ah, itu digoda kita tuh. Nah, sekarang siapa penggodanya itu? Bagaimana dia menggoda kita? Dan apa-apa saja metode yang dia terapkan dalam menggoda kita agar kita tergoda bujuk rayunya, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang soleh, orang baik-baik. Nah, pertama di halaman 155, penggoda dari perbuatan-perbuatan kebaikan kita. Al-aqabatul rabi' wa hiya aqabatul awarid. Aqabah atau tahapan yang keempat untuk menjadi orang soleh itu, untuk menjadi orang ahli ibadah adalah tahapan penggoda atau penghalang bagi kita ya. Summa 'alaika ya talibal ibadah waffaqaka Allah Ta'ala bi kifayatil awarid as-saghalati an ibadatillahi ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada orang yang selalu menuntut ilmu pengetahuan dengan cara menghindari godaan-godaan yang selalu membuat sibuk bagi ahli ibadah. Wasadda sabiliha anka, dan menghalang-halangi kita, membendung-bendung li'alla tusqala an maksudika, agar kita disibukkan dengan hajat-hajat kita. Wa qad dzakarna annaha arba'atun, dan disebutkan di dalam kitab ini, kitab Al-Azkar Imam Nawawi ini, ada 4 hal
Ada 4 hal yang menjadi penggoda dalam kita menuju orang-orang yang soleh. Ahaduha ar-rizqu mutalibatun nafsi. Nah, ini yang pertama, Bapak-bapak, yang menggoda kita ini agar kita tidak jadi orang yang baik, tidak jadi orang yang soleh, tidak jadi orang yang ahli ibadah. Yang pertama adalah rezeki dan tuntutan hawa nafsu kita. Ini penggoda. Ya, penggoda. Rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa harta benda atau pencarian. Ini rezeki. Jadi rezeki ini Bapak-bapak bisa jadi menggoda, sehingga orang bisa putus asa, bisa stres, bisa rusak, dan tidak jadi orang baik lagi karena rezeki. Orang tadinya baik, tidak mau melakukan perbuatan kemaksiatan, tidak mau korupsi, tapi karena digoda dengan materi rezeki, orang bisa jadi jahat, bisa jadi membunuh, bisa jadi korupsi karena ingin mendapatkan rezeki tadi, ingin mendapatkan materi tadi.